Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Angelia Ningtyas. Hari ini aku akan share tentang 6 barang yang dianggap mewah di Indonesia, tapi biasa aja di luar negeri. Bisa tebak? Nah, ada salah satu kegemaran yang biasanya sering sekali dilakukan oleh perempuan, yaitu menghadiahi diri sendiri dengan barang mewah. Apakah kamu salah satunya? Rasanya pasti menyenangkan setelah kerja keras setiap bulan, akhirnya bisa menghadiahi diri sendiri dengan barang yang diinginkan untuk mengapresiasi pencapaian. Tapi kamu tahu nggak kalau beberapa barang mewah di bawah ini termasuk barang-barang yang biasa aja di luar negeri loh? Padahal kalau di Indonesia harganya lumayan mahal. Kira-kira apa aja ya? Simak selengkapnya berikut ini. Pertama, Zara. Didirikan pada tahun 1975 oleh Armancio Ortega dan Rosalia Mera, Zara merupakan salah satu merek fashion yang berasal dari Spanyol. Zara sendiri merupakan flagship store Inditex, perusahaan yang juga memiliki beberapa merek ternama seperti Pull and Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, dan Bershka. Di Indonesia, orang-orang yang keluar dari store Zara sambil membawa paper bag dengan brand tersebut dianggap kaum elit karena harga produknya yang terbilang mahal, padahal di luar negeri Zara dianggap biasa saja. Produk-produk Apple cenderung lebih mahal di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini disebabkan oleh adanya pajak impor dan biaya-biaya lain yang ditanggung oleh produsen dan konsumen di Indonesia. Sedangkan di luar negeri, orang-orang bisa dengan mudah membeli produk-produk Apple. Untuk membeli iPhone saja, mereka hanya membutuhkan waktu 1 bulan menabung demi sebuah iPhone baru. Yang ketiga, salmon. Makanan apapun yang terbuat dari salmon harganya relatif lebih mahal. Ini memang dikarenakan harga ikan salmon di Indonesia sendiri lebih mahal dibandingkan ikan yang lain. Sedangkan di luar negeri, harga ikan salmon relatif lebih terjangkau. Sebagai alternatif, ikan kembung adalah salah satu jenis ikan yang harganya relatif lebih murah di Indonesia namun memiliki kandungan protein, omega 3, vitamin B12, vitamin D, fosfor, vitamin B2, vitamin B6, iodin, dan selenium yang sama seperti ikan salmon, bahkan lebih tinggi. Di Indonesia, Starbucks sering dijumpai di pusat perbelanjaan mewah, perkantoran kelas atas, bahkan di lingkungan perumahan elit. Untuk segelas karamel macchiato ukuran venti, harga yang dibanderol sekitar 65.000. Memang jauh lebih mahal jika dibandingkan kedai kopi lain. Tidak heran jika orang-orang yang bisa menikmati segelas Starbucks dipandang sebagai orang yang berduit. Sedangkan di Amerika, semua kalangan bisa menikmati segelas Starbucks. Bahkan mereka tidak sungkan untuk menikmati segelas Starbucks setiap hari. Padahal harga Starbucks di luar negeri dengan Starbucks di Indonesia tidak berbeda jauh. Hanya saja pendapatan bulanan mereka memang jauh lebih tinggi dibandingkan orang Indonesia. Yang kelima, mobil. Meski tidak sedikit yang telah memiliki mobil di Indonesia, faktanya barang satu ini tetap masih dianggap sebagai barang mewah. Jika melihat dari segi harga, kebanyakan mobil keluaran terbaru yang ada di Indonesia memiliki harga lebih mahal dibandingkan negara-negara lainnya, termasuk dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jerman, Amerika, Inggris, Jepang, dan lainnya. Salah satu penyebab harga mobil di Indonesia mahal yang paling utama adalah dikarenakan pajak mobil yang ada di Indonesia terbilang tinggi. Hal ini dikarenakan mobil termasuk ke dalam kategori barang mewah. Sebagian besar mobil-mobil yang masuk Indonesia pun merupakan barang impor. Yang keenam, Longchamp. Apakah kamu salah satu pemilik tas dengan brand ini? Di pusat perbelanjaan mewah, harga standar tas Longchamp dijual mulai dengan harga 2 juta. Orang yang memakai tas ini dianggap kalangan menengah atas. Sedangkan kalau beli tas Longchamp di Vivaldi Europe, harganya mulai dari 50 euro saja. Barang-barang di atas tergolong mahal di Indonesia karena biasanya ada biaya bea dan cukai untuk membawa barang tersebut masuk Indonesia. Namun, kembali lagi, mahalnya suatu barang relatif, tergantung dari pendapatan dan kondisi masing-masing individu. Bagaimana menurutmu? Jazakumullah khairan sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum.